Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nana sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Hari pembelajaran pada kali ini kita buka dengan membaca doa. Monggo untuk ketua kelas dipimpin membaca doanya. Bismillah. Mari teman-teman kita baca doa dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waj'alni min ibadikas shalihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita membaca doa kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditambah pemahaman, dan kita nanti dijadikan golongan dari orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, terlebih dahulu Bapak kepingin mengecek kehadiran pada pertemuan kali ini. Bapak cek terlebih dahulu. Ini Yarisuni hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir. Ali Masker? Hadir. Marno? Hadir Pak Guru. Ahmad? Hadir Pak Guru. Mutomima? Hadir ya, Mutomima? Pak Guru hadir. Hadir. Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran. Sulaiman Hadi? Hadir. Alhamdulillah juga hadir. Sakti, Pak Sulaiman Sakti. Muslihatin? Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir pada kesempatan kali ini. Saya hadir. tidak di absen, Pak. Oh iya, kurang. Ini yang paling cantik ini, Ningsih. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah, kesempatan kali ini semuanya hadir. Terlebih dahulu sebelum kita masuki materi pembelajaran, ya, kita mengingat kembali. Nanti Bapak instruksikan dengan siapa kita? Anak-anak nanti menjawab santri Darul Fikih. Madrasah kita? Anak-anak menjawab Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan. Visi kita menjadi pribadi yang unggul dan berguna. Go. Oke anak-anak. Bapak instruksikan terlebih dahulu. Siapa kita? Santri Darul Fikih. Madrasah kita? Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan. Visi kita? Go. Menjadi pribadi yang unggul dan berguna. Terima kasih. Go. Mudah-mudahan dengan kita semangat, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai membaca Al-Quran dengan benar, yang mana fokus kita adalah pada bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai mad silah dan mad badal. Sebelum itu Bapak kepingin mengetahui pemahaman anak-anak sekalian. Pembelajaran pada kali ini ada keterkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, terutama pada bab 1. Ya, anak-anak, hukum bacaan itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Hukum bacaan mad itu terbagi menjadi berapa? Dua. 2.
Apa saja itu? Ada yang tahu? Matobi'i dan matfar'i. Matobi'i dan matfar'i. Bagus. Berarti kalian masih ingat, walaupun itu pembelajaran pada semester 1 bab awal. Ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar lebih mendalami mengenai mad far'i yang pembagiannya insya Allah kurang lebih ada 14, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mad silah dan mad badal. Baik anak-anakku sekalian, lebih dahulu akan Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah kita nanti belajar, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian mad silah dan mad badal. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri dari mad silah dan mad badal. Ketiga, kalian dapat mendeskripsikan cara membunyikan bacaan mad silah dan mad badal. Dan keempat, kalian dapat menganalisa hukum bacaan mad silah dan mad badal. Dan yang terakhir, kalian dapat menilai cara membaca mad silah dan mad badal. Itulah anak-anakku sekalian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan setelah pembelajaran nanti kita diberikan kemudahan dalam memahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, terlebih dahulu kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid? Kita tahu bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Dan kita tahu bahwasanya hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya ada tiga. Ada 3 hari kita hidup di dunia. Pertama, masa lalu atau hari kemarin. Yang kedua adalah hari ini. Dan yang ketiga adalah akan datang. Begitu juga kehidupan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai kehidupan masa lampau, kehidupan pada saat sekarang, dan kehidupan pada masa akan datang. Nah, tentunya mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu tajwid, paling tidak di sini Bapak menyampaikan ada 3 kenapa sih kita harus belajar tajwid. Yang pertama anak-anakku, agar kita bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik sesuai makhraj dan sifatnya. Yang kedua, agar menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sehingga sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, menjaga lisan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumus dalam perbuatan dosa. Mungkin selain dari 3 yang Bapak sampaikan, masih banyak sekali kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid. Dan pada kesempatan kali ini Bapak hanya menyampaikan 3 saja. Lanjut anak-anakku sekalian, hukum bacaan mad pada pertemuan kali ini sebenarnya ada di bab 4 ini ada 4, yakni mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i. Namun pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan hanya terkait mad silah dan mad badal. Terlebih dahulu, mad silah adalah secara bahasa artinya panjang, sedangkan silah artinya adalah hubungan. Menurut istilah anak-anakku sekalian, ini perlu kita perhatikan bahwa mad silah adalah apabila terdapat hak domir. Ini perlu digarisbawahi, ya, perlu diperhatikan. Ayo anak-anakku fokus. Umi, kenapa tidak tampil? Ayo fokus dalam belajar dulu. Mainnya nanti. Nih, ya. Mad silah adalah apabila terdapat hak domir. Hak domir yang berharokat doma maupun berharokat kasroh. Ini yang perlu digarisbawahi, perlu ditekankan.
ya, hak domir yang berharokat doma maupun kasroh yang terletak di akhir kata atau kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mad. Itu anak-anakku mengenai tentang mad silah. Karena sebelum kita nanti memahami tentang pembagian mad silah, terlebih dahulu kita harus paham apa itu mad silah. Lanjutkan pembagian mad silah. Mad silah terbagi menjadi dua. Pertama mad silah qasirah, yang kedua adalah mad silah tawilah. Anak-anakku, sebelum Bapak menyampaikan apa itu mad silah qasirah, apa itu mad silah tawilah, mungkin ada yang sudah tahu. Ya, Pak Sulaiman, mad silah qasirah apa tahu? Bagaimana pengertian mad silah qasirah? Sulaiman. Ya, mad silah qasirah? lupa Pak. Oh, lupa. Ini Ahmad ini biasanya lebih tanggap ini. Mad silah qasirah apa pengertiannya, Ahmad? Saya Pak. Ya. Mad silah qasirah yaitu apabila ada hak damir berharkat doma ataupun berharkat kasroh di akhir kata bertemu dengan huruf selain alif, Pak. Oh iya, bertemu huruf selain alif. Sedangkan kalau mad silah tawilah, Kalau mad silah tawilah yaitu apabila ada hak damir bertemu dengan hamzah. bertemu dengan hamzah. Baik anak-anakku sekalian, semuanya bagaimana dengan yang disampaikan oleh Ahmad? Benar apa salah? Benar. Nah, Benar, Pak. kita lanjutkan anak-anakku. Ini mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu adalah pendek, cara bacanya lebih pendek. Ciri-cirinya lagi setelah hak domir tidak berupa hamzah, dan panjangnya dibaca satu alif atau dua harokat. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau mad silah qasirah, dari arti qasirah sendiri adalah pendek. Ciri-cirinya yang perlu kita tekankan adalah setelah hak domir tidak berupa hamzah. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Bagaimana anak-anakku? Bisa dilihat kurang besar ataukah bagaimana? Contohnya belum keluar. Tidak bisa dilihat, Pak. Kurang besar? Belum muncul contohnya. Contohnya belum keluar. Oh, belum. Selain Masih penjelasan. contohnya tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kalau PPT-nya keluar ya? PPT-nya keluar. Cuma belum ke contoh. Nih. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ya. Di sini Bapak yang kasih warna merah. Di situ ada hak domir. Nah, hak domir tersebut ya, yang setelahnya tidak berupa hamzah, maka hak domir tersebut dibaca satu alif atau dua harokat. Ya. Bapak baca terlebih dahulu, nanti anak-anak diulang kembali bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini terletak pada lafaz la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Domir hu ini dibaca satu alif atau dua harokat. Ayo coba Ningsih dibaca. Yang mana yang dibaca, Pak? Yang pas warna merahnya aja, nggak apa-apa. Semuanya. La ta'bud
La ta'khuduhu sinatu wala naum. Oke. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Oke anak-anakku, kita lanjut ya. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah panjang. Ya. Mad silah tawilah adalah panjang. Yang kedua ciri-cirinya huruf setelah hak dhamir berupa hamzah. Ini yang perlu dibedakan, perlu digaris bawah. Kalau mad silah qasirah setelah hak dhamir tidak berupa hamzah. Kalau mad silah tawilah setelah hak dhamir berupa hamzah. Dan panjangnya dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Lebih jelasnya perhatikan contohnya sama pada surat yang sama, ayatnya juga sama, tapi lafadznya berbeda. Bapak baca dulu nanti diulang bersama-sama. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ini lafaz 'indahu illa bi'idznih. Hak di sini dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Karena setelah hak terdapat hamzah. Nah, ayo Jundro dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء صدق الله العظيم. Masya Allah, suaranya sangat merdu dan fasih. Yes. Gimana semuanya? Apa yang dibaca sudah benar, nggih? Kita lanjut. Perlu diperhatikan wahai anak-anakku sekalian, ada beberapa hak dhamir yang tidak boleh dibaca mad dengan kriteria yang pertama, apabila hak dhamir jatuh setelah huruf yang mati. Ya, perhatikan, kalau ada hak dhamir dia jatuh setelah huruf yang mati, maka haknya tidak boleh dibaca mad, melainkan harus dibaca pendek. Contohnya alaihima, fihi huda, alaihima, hinya nggak boleh dibaca panjang. Kemudian kriteria yang kedua, apabila huruf sebelumnya hak dhamir hidup, tetapi huruf setelahnya mati. Hak dhamirnya hidup, huruf sebelumnya juga hidup, namun huruf setelahnya berupa huruf yang mati. Ini juga tidak boleh hak dhamir dibaca panjang, melainkan harus dibaca pendek, harus dibaca lahul mulku, harus dilangsungkan. Ya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana tentang hukum mad silah qasirah dan mad silah tawilah? Bisa dipahami, nggih? Iya, Pak. Kalau gitu kita lanjut pada bagian mad badal. Mad badal artinya mad artinya panjang dan badal artinya ganti. Menurut istilah mad badal adalah apabila ada huruf mad yakni alif, wawu atau ya dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Kalau ada kriteria semacam itu, maka harus dibaca mad badal. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Kenapa sih ya kok dinamakan mad badal? Badal artinya tadi adalah pengganti. Sebenarnya
Dalam kalimat itu terdapat dua hamzah yang berdampingan. Hamzah yang pertama berharokat hidup, sedangkan hamzah yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Ya, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Bapak mengambil Al-Quran surat Ad-Duha ayat 4 yang bunyinya, ini potongannya saja, yang bunyinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 5 tusqa min ainin aniyah. Yang ketiga Al-Quran surat Quraisy ayat 2 ila fihim rihmatasy syita'i was-shaif. Itu anak-anakku sekalian sudah Bapak contohkan, coba supaya kalian bisa membaca. Ali Maskur dibaca. Yang mana Bapak? Yang Al-Quran surat Ad-Duha ayat 4. Walal akhirati khairul laka minal ula. Oke, ada yang salah sedikit ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratu. Ya Bapak. Ya Ali. Oke anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum materi pada pertemuan kali ini kita tutup, Bapak ingin mengetahui seberapa pemahaman anak-anak, ya. Tolong Umi Yarisuni jelaskan pengertian matsilah qasirah. Matsilah qasirah adalah apabila ada hak domir tidak didahului huruf yang berharokat sukun, tidak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Yang ketiga, tidak dibaca sambung dengan huruf setelahnya. Terus cara bacanya pendek, 2 harokat 1 alif. 2 harokat 1 alif. Kemudian yang kedua, Ningsih, coba apa pengertian dari matsilah tawilah? Matsilah tawilah salah satu cirinya dibaca 2,5 harokat atau 5 harokat. Oh gitu. Kalau pengertiannya bagaimana? Bapak nyontek itu Bapak. Itu kelihatan nyontek ya. Mana? Oh iya, nyontek itu. Ini catatan. Boleh. Oh, catatan. Catatan dan nyontek ya. Ya enggak apa-apa, catatannya sendiri. Kemudian kita lanjut ya. Sulaiman, coba jelaskan ciri-cirinya mad badal. Sulaiman, ini ngantuk apa gimana Sulaiman? Ciri-ciri mad badal. Ya, ciri-cirinya mad badal bagaimana? Itu setelah harokat fathah. Gimana? Ada alif jatuh setelah fathah. Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Oke. Kemudian semuanya, ayo yang bisa siapa menyebutkan atau menjelaskan pengertian dari mad badal? Ya, Bapak tunjuk, ayo yang bisa angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Jundro, bagaimana pengertian mad badal? Ya, ciri-cirinya ialah mad badal itu sebagai pengganti semula hamzah sukun di hadapannya. Sebagai pengganti setelah hamzah ada huruf yang mati, Pak. Setelah hamzah ada huruf yang mati. Yang mati. Saya contohkan ini, Pak. Ayo, gimana contohnya? Imanan.
Oke, benar. Ya. Baik anak-anakku, untuk menguji pemahaman kita dari teman-teman, dari adik-adik, dari anak-anak, tolong perhatikan gambar yang ada di layar. Tolong disebutkan bacaan hak domir yang terdapat pada lafaz tersebut itu bacaan apa? Ayo, ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Innahu kana. Oh, innahu berarti ya itu dibaca apa? Itu dibaca matsila, Pak. Matsila apa? Matsila kowila. Matsila tawila apa matsila qasira? Ayo Jundro, diperhatikan Oh, lagi. ya matsila kosiro, Pak. Oh, matsila qasira. Alhamdulillah. Ya. Nah, gimana? Jawabannya Jundro benar apa salah? Ya, benar. Lanjut. Ini Marno, tolong diperhatikan dalam kalimat tersebut pada lafaz wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ya, bihi. Hak di situ adalah bacaan apa? Bihi ya Pak Guru, bihi ilal fasikin, Ya. bacaan matsilah tawilah. Matsilah tawila. Bagaimana Umi? Benar apa salah? Betul. Oh, betul. Terima kasih. Ini kemudian ada yang bisa angkat tangan, kita menjodohkan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ini ada hukum bacaannya, kemudian sebelahnya adalah bacaannya. Ayo, yang bisa angkat tangan siapa? Aku Pak Guru, nomor 1. Ya, Marno, monggo. Ya, nomor 1 mad badal, Ya, pasangannya mad badal pastinya. ila fihim. Nomor 2. Ila fi Quraisy. Ya. Nomor 2 berarti 1 pasangannya nomor 2. Nah, Oke, kemudian yang lain, ayo siapa yang bisa menjodohkan ini? Yang matsilah tawila nomor 2 Nomor 2, yaitu nomor pasangannya yang nomor 3. pasangannya nomor 3. Yauma idzil la yu'adhibu adzabahu ahad. Alhamdulillah, berarti dari sini kita bisa mengecek, kita bisa meng-cross check pemahaman anak-anak sekalian. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pembelajaran kali ini kita akhiri pada pertemuan saat ini, kita akhiri. Kesimpulannya bahwa mat itu terbagi menjadi berapa? 2. 1, Mat tobi'i dan mat far'i. 2 adalah mat far'i. Dan mat tabi'i. Mat far'i terbagi menjadi berapa? Mat far'i ada 14. 14. Kemudian pada pertemuan kali ini mat badal dan mat silah. Mat silah terbagi menjadi berapa anak-anak? 2. 1 mat. Silang Oh, yang kedua mat silah. Tawilah. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Dari Bapak walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.